kebetulan kita mendapatkan amanah dari Kuartir Nasional untuk menjadi tuan rumah perkemahan antar satuan karya tingkat nasional. Nah, kalau kesempatan ini terjadi di Babel, tahun depan kakak-kakak bisa melihat secara utuh satuan karya baik dari beberapa provinsi, dari beberapa kuartir daerah dan nasional kumpul di Babel, ngadain kegiatan bersama yang disebut dengan Peransakanas. Nah, kemudian ada organisasi disebut dengan Gugus Dharma Pramuka. Nah, Gugus Dharma Pramuka ini unik, Kak. Babel belum punya tapi mungkin mudah-mudahan nanti bisa didorong. Gugus Dharma Pramuka ini sebenarnya adalah gugus depan juga, tapi dia berbeda polanya dengan gugus depan. Kalau mungkin ada beberapa dari andalan kemudian kepengurusan pramuka itu yang memang sudah tidak bisa lagi hadir secara fisik dan waktu di gugus depan tempat dia berkarya, misalnya seperti saya di gugus depan misalnya di SMA Negeri 1 Koba, misalnya seperti itu, tidak bisa lagi hadir secara fisik, maka andalan-andalan ataupun para anggota dewasa dapat membentuk gugus depan tersendiri di dalam satuannya, disebut dengan gugus depan Dharma. Kemudian C itu adalah satuan komunitas, Kak. Satuan komunitas, kalau misalnya yang hadir di sini ada yang dari Muhammadiyah, mungkin pernah dengar Hizbul Waton kayak gitu ya. Hizbul Waton itu contoh satu satuan komunitas, di mana dia punya gerakan kepanduan, mungkin dari warna bajunya beda, atributnya juga berbeda, tapi dia pramuka. Karena setelah Undang-Undang 12 tahun 2010 ini, di gerakan pramuka, di Undang-Undang Gerakan Pramuka ini tidak ada lagi kata-kata pandu. Kata-kata pandu tidak boleh lagi digunakan. Sehingga kalau masih ada yang menggunakan kata pandu di gerakan pramuka, itu secara tidak langsung sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang 12 tahun 2010. Nah, inilah yang disebut dengan satuan komunitas. Nah, di pasal 38 ini juga ada yang baru, Kak. Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Yang sebelumnya memang belum ada diatur tentang pelaksanaan Pusat Penelitian dan Pengembangan. Dan ada juga Pusat Informasi dan Badan Usaha. Oke, next, Kak. Lanjut. Udah ngantuk belum, Kak, ya? Oke. Yang di pasal 46 musyawarah. Nah, musyawarah merupakan produk hukum tertinggi, Kak, pada kuartirnya. Jadi kalau kita lihat di dalam AD dan ART dijelaskan cukup banyak pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kuartir, kemudian cara melaksanakan musyawarahnya juga, baik itu musyawarah nasional, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting, musyawarah gugus depan, bahkan muspanitra. Dan ada satu produk yang disebut dengan musyawarah luar biasa ketika ada kejadian yang cukup luar biasa dan mendesak. Kenapa? Karena memang gerakan pramuka mencoba untuk melakukan pemecahan masalah atau mencari sebuah solusi terbaik itu melalui kegiatan musyawarah kayak gitu. Nah, ini jadi garis besar kita bersama. Apapun masalah yang kita hadapi itu memang harus diselesaikan di musyawarah gitu, tanpa mekanisme lainnya di luar zona, sehingga di pasal 46 ini secara tegas disebutkan musyawarah gerakan pramuka adalah forum tertinggi. Jadi kalau ada keputusan yang di luar musyawarah itu sifatnya mungkin pelengkap atau komplementernya saja, sedangkan produk utama pembinaan itu diatur dalam musyawarah itu sendiri. Jadi misalnya musyawarah nasional itu memutuskan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu salah satu bentuk di mana musyawarah nasional merupakan produk hukum tertinggi. Begitu juga dengan musyawarah daerah, musyawarah cabang yang memang dua agenda besar di situ ya. Itu pemilihan ketua dan evaluasi pelaksanaan tugas kuartir pada satu periode belakang. Next, Kak. Lanjut. Oke. Atribut, Kak, diatur dalam pasal 48. Nah, ini nanti kita ketika buka forum diskusi kita diskusikan. Diatur tentang lambang. Lambang gerakan pramuka itu jelas dalam lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah tunas kelapa, tapi dalam bentuk siluet bayangan. Jadi tunas kelapanya itu berwarna hitam, kan? Jadi kalau misalnya siluet yang berwarna bukan warna hitam, itu mungkin salah satu bentuk kreativitas dalam penyusunan logo tertentu ya. Jadi bukan sebuah lambang utama. Jadi kalau misalnya kop surat rata-rata kalau kop suratnya
Gerakan Pramuka itu pasti menggunakan lambang tunas kelapa. Kemudian pasal 50 diatur tentang bendera. Bendera Gerakan Pramuka itu seperti ukuran bendera pada umumnya, kemudian ada list warna merah atas dan bawah dan satu garis horizontal dengan siluet tunas kelapanya berwarna merah. Nah, itu juga kiasan dasar terhadap merah putih sebagai bagian dari semangat atau spiritnya Gerakan Pramuka. Kemudian panji. Nah, panji Gerakan Pramuka ini tidak semua orang mungkin bisa lihat langsung ya, karena memang panji Gerakan Pramuka ini sudah istilahnya diamankan lah, dimuseumkan itu di Kuartir Nasional, dan itu pun kalau misalnya di ulang janji ataupun kalau misalnya kita pernah lihat hari ulang janji Gerakan Pramuka di tingkat nasional itu, panji itu dibawa oleh pasukan khusus yang memang itu bentuknya pun replika ya, bukan yang asli. Yang aslinya pun ada di Kuartir Nasional. Nah, panji ini yang diserahkan oleh Presiden RI kepada Sultan Hamengkubuwono pada saat itu selaku Kakornas, yang kakak-kakak tadi lihat di depan ada siluet yang pertama sekali saya tampilkan, yang diserahkan pada tanggal 14 Agustus sehingga dikenal dengan Hari Pramuka saat itu. Nah, sebenarnya panji yang diserahkan ini adalah bentuk peleburan seluruh panji-panji pandu, Kak. Hampir ada 60-an panji yang ada di Kuartir Nasional itu masih tersimpan baik. Bisa kita lihat nanti ini di sana bahwa dari seluruh lembaga-lembaga organisasi terdahulu sebelum Gerakan Pramuka ini terbentuk, meleburlah menjadi satu panji. Nah, panjinya itu berwarna hitam dengan bentuk tunas kelapa berwarna kuning emas di tengahnya. Kemudian himne dan mars pramuka. Nah, di anggaran rumah tangga yang berbeda dengan anggaran rumah tangga sebelumnya, kalau dulu belum ada mars pramuka, Kak, di anggaran rumah tangga sebelumnya. Sekarang sudah ada. Di pasal 125 anggaran rumah tangga dijelaskan himne pramuka itu adalah Satya Dharma Pramuka. Nah, kakak-kakak sudah hafal lagunya ya. Nah, kalau yang mars pramuka ini yang mungkin belum kita familiarkan. Nah, ini nanti kita ada kesempatan kita putarkan. Nah, jadi di selain himne pramuka juga ada mars pramuka yang dikenal dengan judul Jayalah Pramuka. Kemudian di pasal 126 pakaian seragam diatur bahwa warna seragam Gerakan Pramuka itu adalah coklat muda dan coklat tua. Ini diambil filosofi atau kiasan dasarnya terhadap warna pakaian para pahlawan pejuang bangsa yang mempertahankan RI pra kemerdekaan. Jadi ini dikiaskan sebagai didedikasikan lah bahasanya, didedikasikan oleh Gerakan Pramuka kepada semangat perjuangan bangsa saat itu. Nah, makanya kalau untuk turunan bentuk dan seragamnya itu ada di Jukran, Kak. Nah, jadi secara umum itu cuma disebutkan di anggaran rumah tangga bahwa pakaian seragam Gerakan Pramuka berwarna coklat muda dan coklat tua. Next, Kak. Nah, ini, Kak, hak dan kewajiban. Nah, berbeda dengan anggaran dasar sebelumnya, di anggaran rumah tangga kali ini ada perbedaan yang menarik, yaitu bahwa ada peran orang tua peserta didik. Nah, kalau dulu di anggaran rumah tangga sebelumnya kita belum melibatkan itu secara tertulis ya, mungkin secara eksplisit dalam pelaksanaan kehari-harian kita melibatkan. Nah, di sini di pasal 56 dan 57 itu ada hak orang tua peserta didik, dan 57-nya kewajiban orang tua peserta didik. Serta pasal 58 disebutkan hak masyarakat. Nah, di bab 9, keuangan dan kekayaan, keuangan Gerakan Pramuka ini dikelola secara mandiri dan independen. Jadi untuk secara sistematis, Kuartir Nasional punya badan usaha, kemudian Kuartir daerahnya juga punya badan usaha, dia mengelola kegiatan itu secara mandiri. Nah, secara sistem, kita memang yang kita evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan itu adalah peran serta di tingkat kuartir ranting ya. Memang kelemahan dari penerapan anggaran dasar rumah tangga ini adalah pengelolaan keuangan di tingkat kuartir ranting. Kalau misalnya di tingkat daerah dan tingkat cabang itu jelas ada bantuan atau peranan dari pemerintah untuk ikut serta mendukung pelaksanaan kegiatan kuartirnya untuk pembinaan kepramukaan. Nah, di bab 9 ini, pasal 5859 diatur tentang keuangan dan kekayaan, dan semuanya itu diawasi, Kak. Ada lembaganya namanya LPK.
lembaga pemeriksa keuangan. Nah, LPK ini dipilih bersamaan dengan ketua kuartirnya atau mandataris kuartirnya. Jadi LPK ini cuma dapat dibubarkan ketika musyawarah berikutnya. Jadi LPK itu sebagai bentuk keterlibatan kuartir cabang atau kuartir-kuartir di bawahnya untuk ikut serta mengawasi pengelolaan keuangan dan kekayaan di kuartirnya. Pembubaran, secara eksplisit di anggaran dasar ini juga ditegaskan pembubaran gerakan pramuka hanya dapat dilakukan melalui musyawarah nasional luar biasa secara sistematis ya pembubarannya, dan itu harus juga dihadiri 2/3 dari jumlah kuartir daerah, sehingga memang ini merupakan salah satu hal yang terakhir mungkin ya kalau ketika organisasi ini memang harus dibubarkan. Nah, pembubaran ini harus memenuhi quorum dan memang sudah dalam keadaan mendesak. Nah, hal-hal lainnya di anggaran rumah tangga diatur di anggaran dasar ini juga mengatur tentang rumah tangga sebagai lampirannya, kakak-kakak bisa lihat di sebelah, dan sesuai dengan disampaikan di depan bahwa sejak tanggal 28 September 2018 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini berlaku secara penuh. Jadi kita sudah mulai ikut serta sosialisasi dan pembinaan menggunakan anggaran dasar ini. Nah, sebelum saya tutup di slide terakhir, saya sampaikan bahwa kita nanti ajak diskusi bagaimana sebenarnya peran dari gugus depan di sini terkait dengan banyak sekali gugus depan satuan pendidikan ya, terutama ya, yang memang mengalami kesulitan, termasuk tadi itu yang mungkin baru melihat, oh ternyata tujuan dari gerakan pramuka itu kuat loh, selaras loh dengan program pemerintah, yaitu penguatan pendidikan karakter. Dan juga ditegaskan bahwa pendidikan karakter itu dalam Permendikbud 63 Kak, 2014. Jadi sebenarnya di Permendikbud 63 itu dijelaskan ada 3 pola pembinaan pramuka di satuan pendidikan. Mungkin kakak-kakak pernah ikut. Itu pola blok. Nah, ini blok ini PTA nih, ini penerimaan tamu ambalan seluruh angkatan baru, seluruh siswa, suka tidak suka pramuka, ikut. Kemudian ada polanya yang bentuknya adalah keterlibatan atau penilaian yang dipilih masuk ke dalam struktur kurikulum sekolah melalui K13, dan ada juga yang melalui pola reguler. Nah, mudah-mudahan dari gambaran AD dan ART ini serta ngeling kepada Permendikbud 63 tahun 2014 ini, kakak-kakak kita dapat bersama nanti diskusi bagaimana sih cara sebenarnya anggaran dasar rumah tangga ini kita terapkan, sehingga nanti ketika kita mengevaluasi, kita sudah melihat bahwa gerakan pramuka ini sudah menerapkan secara penuh, dan kalaupun ada kekurangan, kita akan lihat kekurangan dan kekurangan apa dan hal apa yang bisa kita perbaiki ke depan. Demikian kakak-kakak yang dapat saya sampaikan. Kita buka untuk diskusi. Mungkin dari tadi udah banyak yang chat ya, udah 67 kalau saya lihat di grup ini. Silakan nanti kita dipandu oleh moderator untuk diskusi. Kalaupun nanti ada yang belum bisa saya jawab, saya akan jadikan PR besar nanti untuk kita bersama-sama bahas. Terima kasih kakak-kakak. Salam pramuka. Mohon izin kakak-kakak, mohon tetap di-mute karena kita akan menerima pertanyaan itu melewati chat ya kakak-kakak. Semoga kakak sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Jangan lupa kita akan ada voucher pulsa buat kakak-kakak semua yang bagi untung ya kakak-kakak. Baiklah, mohon izin Kak Edras, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari izin bertanya Kak, nama Agus dari Kuarcap, Belitung Timur, tentang pasal 28 tentang tenaga pendidik. Seorang pembina minimal itu KMD, pelatih itu minimal KPD. Seandainya di sini seseorang pembina atau pelatih belum memiliki syarat tersebut, gimana cara menyikapinya Kak? Kemudian dilanjutkan lagi ini. Satu dulu Kak ya, satu dulu ya. Bersinambungan Kak. Jadi Oke, siap. Baik. Boleh tidak seorang pembina berasal dari orang di luar gugus depan? Mohon izin Kak Edras untuk dapat menjawab. Baik. Terima kasih untuk Kak Agus dari Belitung ya, Kuarcap Belitung. Tadi pertanyaannya untuk lebih kepada kelengkapan kompetensi ya. Bagaimana mensiasati pembina atau pembina gugus depan yang tidak memiliki sertifikat MD. Nah,
Di Gerakan Pramuka tadi Kak ada dijelaskan bahwa tenaga kependidikan di situ ada dua Kak. Tenaga pendidikan ada 4 tenaga pendidikan, yaitu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pamong satuan karya, dan instruktur. Nah, di pembina pramuka itu juga di anggaran dasar dipecah lagi menjadi 2, pembina dan pembina muda. Kita sama-sama mengakui Kak, hampir semua satuan pendidikan gugus depan itu kita kekurangan pembina yang bersertifikasi. Contoh misalnya KMD tadi ya. Nah, yang bisa kita lakukan pertama mungkin kita melaporkan dulu ke kuartir ranting atau kuartir cabangnya, tetap minta ada satu pembina yang menjadi bahasanya mungkin seperti konsultan ya. Konsultan walaupun dia nanti akan membina beberapa kuartir, beberapa gugus depan, kemudian kakak-kakak yang memang memiliki kemampuan dan kemudian sudah memenuhi persyaratan usia, walaupun belum mengikuti KMD, bisa menjadi asisten pembinanya Kak, atau pembina mudanya. Jadi bisa tetap mendorong kegiatan gugus depan itu tetap aktif. Dengan tadi harus ada satu orang pembina yang memiliki sertifikasi pembinaannya seperti KMD dan KML, sehingga nanti kakak-kakak dapat menjadi teman konsultan Kak. Misalnya nanti ke depan peserta didik kakak mau mengisi SKU, akan ada jadi halangan buat kakak ketika peserta didik kakak tersebut ingin menyelesaikan kecakapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait apa ya Kak tadi ya? Yang kedua Kak? Pembina dari luar biasa. Oh iya, pembina dari gugus depan. Saya belum, tapi saya beranggapan gini Kak, berarti ada 2 ya persepsi yang saya dapat. Pembina di luar gugus depan ini bisa saja dia anggota pramuka, pembina pramuka, bukan pahmong atau instruktur yang memang tapi dia tidak berdomisili atau aktif di gugus depan. Kalau itu sih tidak masalah menurut saya Kak. Artinya bisa dijadikan pembina tamu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ternyata pembina pramukanya ingin kakak libatkan adalah kompetensi keahliannya, contoh misalnya Kak ya, kakak-kakak pengen adik-adik ini memahami tentang cara misalnya bercocok tanam atau untuk TKK perkebunan, kakak berkebun misalnya ya, untuk tanah kecakapan berkebun, kakak-kakak butuh menghadirkan satu orang penyuluh pertanian, tidak masalah Kak, diundang. Tapi dia diundang ke dalam gugus depan itu adalah pembina yang memang punya kompetensi di bidang hal tersebut. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai instruktur Kak, instruktur untuk materi tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya contoh, kakak-kakak ingin peserta didiknya lebih mengenali tentang bahaya corona misalnya ya, dalam musim COVID seperti ini, kakak-kakak bisa menghadirkan petugas medis dari Puskesmas atau penyuluh kesehatan gitu. Itu boleh. Nah, saya belum memahami tadi, tapi kalau saya persepsi saya 2 itu Kak, bahwa satunya itu anggota pramuka, satunya tidak punya basic pramuka tapi dia punya kemampuan yang bisa kita sinkronkan dengan kegiatan di gugus depan. Itu Kak. Lanjut Kak. Baiklah, terima kasih Pedra. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih dari Akademi Nirmala dari keluarga Hukum. Tadi kan kakak bilang bahwa ini tidak boleh lagi menggunakan kata pandu karena bertentangan dengan UU 12 tahun 2010. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika masih ada yang menggunakan kata pandu? Apakah ada hukuman atau sanksi yang ditetapkan? Jika ada, perlu dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi pandu itu bukan kata pandunya, tapi adalah bentuk organisasi kelembagaannya Kak. Pandu di sini dulu kalau misalnya kakak-kakak pernah dengar seperti ada pandu keadilan, pandu-pandu yang lain ya. Pandu-pandu tapi dia punya basic organisasinya kepramukaan. Nah, setelah Undang-Undang 12 tahun 2020 ini berdiri dan kemudian diteruskan ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Gerakan Pramuka, bahwa pandu ini, kata-kata pandu ini sudah dilebur dengan menggunakan organisasi yaitu Gerakan Pramuka. Dipertegas lagi di Undang-Undang 12. Jadi kalau masih ada organisasi yang menggunakan kata pandu, memang dihimbau untuk tidak, untuk menggunakan kata pandu sebagai kata organisasinya. Maka dia lebih dikenal dengan satuan komunitas Kak. Satuan komunitas. Mungkin dia mengganti nama menjadi sako apa gitu. Sako yang memiliki basic keagamaan, satuan komunitas yang punya keunikan identitasnya itu di dalam bidang
keahlian tertentu itu boleh. Tapi kalau dia dalam kata pandu tidak. Nah, untuk sanksi sebenarnya kalau dalam undang-undang ini jelas Kak, dia tidak bisa terdaftar sebagai lembaga resmi di tingkat nasional. Artinya kalau dia mau ingin menjadi badan hukum, maka secara sistem negara tidak akan mengakuinya sebagai badan hukum. Ada beberapa mungkin kakak-kakak pernah lihat partai-partai tertentu itu menggunakan aliansinya itu pandu gitu ya, pandu-pandu tertentu kayak gitu. Nah itu secara kelembagaan organisasinya dia cuma diakui internal, tidak diakui sebagai lembaga resmi di tingkat organisasi masyarakat atau organisasi politik lainnya, tidak diakui secara badan hukum. Itu kan sanksinya Kak, jadi tidak diakui negara sanksinya. Demikian. Terima kasih Kak Edras. Mohon izin, ini banyak sekali ya pertanyaan tentang pramuka itu bersifat sukarela nih Kak Edras. Jadi saya simpulkan aja pertanyaannya, bagaimana pendapat kakak terkait dengan pramuka itu kan bersifat sukarela nih, tapi kita di sekolah itu diwajibkan Halo? Halo ya. Kak? Ya, lanjut. Nah, ya. Jadi menurut kakak nih gimana nih terkait tentang pramuka itu bersifat sukarela? Oke, baik. Untuk tadi ya kata-kata, jadi seperti ini kakak-kakak. Jadi saya balik lagi ke Permendikbud 63 tahun 2014. Jadi mungkin setelah ini kakak-kakak yang pengen tahu silakan download lah ya. Di Permendikbud 63 tahun 2014 itu jelas Kementerian Pendidikan itu melirik pramuka, Kak. Kemendikbud ini melirik pramuka. Terjadi, kalau menurut Kementerian Pendidikan, terjadi kemerosotan moral kaum muda saat ini. Mungkin kakak-kakak lihat beberapa berita di media yang melibatkan kriminal yang dilakukan oleh sesama usia kita ya, usia-usia penegak misalnya itu. Nah, oleh itu Kementerian Pendidikan melihat pola apa yang harus dilakukan. Kementerian Pendidikan mengeluarkan namanya PPK, Kak. Mungkin di sekolah sudah diajarkan tepuk PPK kayak gitu ya. PPK itu penguatan pendidikan karakter. Nah, di situ nilai-nilai yang ada di PPK itu sebenarnya sudah diadopsi pramuka sejak lama, baik dalam Trisatya ataupun Dasa Dharma. Bahkan kita 10, Kak. PPK itu cuma 5, kita 10 nilai. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan melirik, pramuka ini bisa nih jadi salah satu cara untuk mencegah kemerosotan moral bangsa yang dilakukan oleh gerakan pramuka, dilakukan oleh kaum muda. Karena kalau tidak seperti ini, maka visi generasi emas Indonesia 2040 itu tidak tercapai kalau tidak ada wadah ini. Nah, maka disepakatilah waktu itu Kementerian Pendidikan ingin mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki ekstrakurikuler pramuka. Nah, pertanyaan nyambung di situ. Kak, tadi kan bersifat sukarela. Kenapa sekarang dipaksa? Nah, ternyata di dalam Permendikbud ini dibuka 3 peluang, Kak. Dibuka 3 peluang. Di Permendikbud itu dijelaskan bahwa penerapan kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan itu dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, model blok. Nah, model blok ini mungkin kakak-kakak yang baru masuk di kelas 10 ya, di kelas 9 ya, di SMA ya. Di kelas 9, kakak-kakak bertemu dengan namanya orientasi pendidikan pramuka. Kalau bahasanya kakak-kakak di Pangkalan itu disebut dengan PTA. Jadi semua anak baru, semua siswa baru, ini karena sopit nggak bisa mungkin ya, wajib berkemah. Benar kan Kak ya? Wajib berkemah paling nggak 3 hari. Nah, itu dipilih, itu dijadikan oleh satuan pendidikan untuk memperkenalkan pramuka. Wajib nih, wajib ikut, nggak boleh nggak. Nah, kemudian ada pilihan yang kedua Kak, metodenya itu melalui aktualisasi aktualisasi pendidikan kepramukaan. Ini dituangkan dalam kurikulum K13. Jadi kalau dulu itu sempat heboh sekolah cari pembina pramuka. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah guru itu dapat mengambil metode-metode kepramukaan. Contoh metode kepramukaan yang bisa diambil itu kayak belajar di ruang terbuka. Itu salah satu contoh. Kemudian buat kegiatan yang menantang, yang mirip-mirip dengan kegiatan kepramukaan yang membuat siswa itu tidak bosan. Itu salah satu bentuk aktualisasi. Nah, ini bagi siswa itu sebuah pemaksaan, tapi sebenarnya itu adalah sebuah perkenalan, Kak.
Nah, kalau nanti harapan dari kementerian, ketika sudah dikenalkan berapa semester itu, nantinya diharapkan muncullah bibit-bibit pramuka yang mengikuti kegiatan pramuka reguler, yang latihannya mingguan, misalnya hari Sabtu, hari Minggu di gugus depan. Nah, itu yang tidak dipaksakan lagi, sehingga kalau misalnya, Kak, bertentangan Kak dengan nilai sukarela, iya, ada bertentangannya, tapi tujuan dari pemerintah, kita harus lihat, niat baik pemerintah saat ini adalah bagaimana mencegah terjadinya pemerosotan moral bangsa melalui organisasi pramuka. Makanya dikeluarkanlah Permendikbud 63 tahun 2014 agar pramuka ini jadi eskul wajib di satuan pendidikan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak ya. Lanjut Kak. Nah itu ya kakak-kakak yang masih penasaran kenapa pramuka itu bersikap sukarela, tetapi kita diwajibkan itu ya, ada ancaman tidak naik kelas dan lain-lainnya. Nah lanjut ya Kak Edras, mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Citra Melinda Putri, kuartir cabang Pangkal Pinang. Izin bertanya Kak, bahwa pada anggaran rumah tangga bab 4 tentang sistem pendidikan kepramukaan pada pasal 28, tenaga pendidik pembina muda penggalang berusia minimal 21 tahun, sedangkan penegak minimal 23 tahun. Jika ada yang berusia tidak sesuai dengan ketentuan, apakah ada sanksi ataupun pemberhentian? Mohon izin jawab Kak. Baik. Bagus Kak pertanyaannya Kak. Ini dilema sebenarnya Kak ya. Dilema kita karena kekurangan pembina tadi. Sama seperti pertanyaan dari Belitung sebenarnya, masih dalam rangka yang sama. Kenapa diberi batasan usia? Saya harus jelaskan dulu filosofinya. Karena seorang pembina itu harus memiliki kematangan jiwa Kak. Nah, contoh saya harus mencontohkan sesuatu yang mungkin saya harus contohkan yang menurut kakak-kakak ini jadi negatif untuk pramuka. Contohnya ketika kejadian waktu susur sungai di Yogyakarta ya. Mungkin kakak-kakak pernah mendengar siswa yang terseret air di Yogyakarta itu di Kabupaten Sleman kalau tidak salah. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pembina pramukanya mungkin belum punya kematangan jiwa itu termasuk pada manajemen risiko. Nah, kalaupun dibatasi usia itu diharapkan misalnya contoh, pramuka usia penegak, kakak-kakak penegak tidak mungkin dibina oleh kakak-kakak pandeganya langsung. Nggak bisa Kak. Kenapa? Karena dia seumuran. Bahaya nanti. Bisanya jadi bukan ke pramuka, tapi nanti dia ke pacaran kayak gitu kan. Karena apa? Karena dia seusia Kak. Makanya nggak menutup kemungkinan. Yang senyum-senyum ini pasti dideketin senior kan. Ada senior yang deketin kayak gitu. Itu contohnya. Kenapa butuh kematangan jiwa di situ agar nanti pola pembinaan sistem Among itu memang benar-benar berjalan. Nah, oleh karena itu diharapkan kakak-kakak sekalian mengikutilah aturan usia. Nah, kalaupun Kak ternyata tidak ada pembina Kak di lapangan, kita tetap harus bergerak Kak. Gugus depan kami tetap harus ada dan mungkin kepala sekolahnya minta saya Kak, saya siswa SMA, tidak apa-apa. Kakak menjadi asisten pembinanya atau pembina mudanya, tetapi kakak-kakak harus punya satu orang pembina tempat kakak-kakak konsultasi. Nah, saya harapkan pembina itu memang yang punya sertifikasi pembina. Tujuannya adalah agar kakak-kakak pada saat melakukan kegiatan punya teman konsultasi. Contoh Kak ya, kita menganggap hacking susur sungai atau hacking itu tidak berbahaya. Tapi ternyata kita harus mengendalikan 40 siswa atau 40 peserta didik dengan cuma 5 orang pembina. Itu kan tidak masuk akal. Makanya kita butuh satu orang dewasa yang punya pertimbangan yang cukup matang, yang misalnya punya manajemen risikonya yang cukup banyak, pengalaman yang cukup banyak untuk bantu memberi masukan ke kita agar kita bisa mengurangi risiko-risiko lah pada saat melakukan kegiatan pramuka gitu. Bukan tidak boleh Kak. Kalau sanksi sampai hari ini tidak ada. Sanksi tidak ada karena di pramuka itu memang lebih cenderung kan bagaimana kita terlibat aktif dan sukarela. Tapi kalau bisa SKU-nya jangan kakak tanda tangani ya. SKU dan SKK-nya jangan kakak yang menandatangani. Nanti siswanya takut pada saat bertemu dengan pembina lain dianggap tidak sah kayak gitu. Makanya kalau bisa yang menandatangani adalah satu pembina yang bersertifikasi tadi sebagai konsultan kakak-kakak di gugus depan. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan lagi dari
Sebelumnya kita mohon izin ya kakak-kakak semua, apabila ada pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan, bisa PC dan PC pematerinya atau seperti apa ya, teman-teman. Langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum Kak, izin bertanya, saya Jimbar Banuwati dari Lubung Besar, Kuartir Cabang Bangka Tengah. Saya ingin bertanya Kak, jika misalkan ada yang mengajarkan atau menyampaikan materi pramuka, namun dengan melibatkan kekerasan pada peserta didik itu, bagaimana Kak? Ataupun sanksi apa yang bisa diberikan, apa yang harus dilakukan Pak? Parah ini ya. Oke. Silakan dijawab. Baik. Kalau memang itu terjadi di gugus depan kakak, tinggalkan Kak pembinanya Kak. Pembinanya tinggalkan saja. Karena di pramuka itu bukan metode Kak. Itu bukan metodik kepramukaan. Kenapa? Karena tadi di sistem Among itu Kak sudah dijelaskan bahwa ketika kita menerapkan sistem Among, harusnya kita tuh saling menjaga. Nah, bentuk kekerasan fisik yang dimaksud tadi mungkin seperti kekerasan verbal itu juga kekerasan fisik ya Kak. Misalnya akan dibentak berkali-kali dengan alasan harus kuat mental itu nggak zamannya lagi sekarang. Nah, yang seperti itu harusnya sudah kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, kenapa? Karena kalau kakak mengalami hal yang sama, kakak akan melakukan hal yang sama untuk peserta didik kakak, dan itu tidak baik untuk gerakan ini. Cukup miris nanti ketika kita melihat generasi yang kita bentuk adalah generasi tukang bentak-bentak, generasi yang keras kepala. Kenapa? Kalau anak-anak yang dibentak itu dia pasti 2 kali lebih keras kepala dari kita. Jadi kekerasan verbal seperti itu ditinggalkan saja Kak. Nah, kalaupun misalnya ternyata tidak ada pilihan lain Kak, saya harus menginduk di organisasi itu Kak. Laporkan saja Kak ke kuartirnya, ke pusdikapnya, untuk dibina, untuk ditegur. Kenapa? Kita kan manusia juga Kak ya. Pasti ada hilaf dan salah gitu. Nggak ada yang sempurna. Semua kan kita sama. Jadi bisa. Dan itu wajib Kak untuk diinformasikan. Daripada nanti lebih jauh dan merusak citra organisasi kita. Dan saya harap kakak-kakak yang mengalami ini, tolong hentikan di situ Kak ya. Hentikan di kakak saja. Jangan ditularkan, jangan didorong ke peserta didik lainnya. Cukup jadi pengalaman hidup. Kenapa? Karena jangan sampai kita identik dengan kekerasan. Saya yakin yang banyak itu kekerasan verbal Kak. Dibentak, dimaki, kayak gitu ya. Dijatuhkan mentalnya. Sebenarnya bagus tujuannya. Tapi mungkin polanya yang perlu kita perbaiki yang sekarang tidak cocok lagi lah untuk kegiatan latihan kita di Pangkalan. Itu Kak Jimbar ya. Kak Jimbar. Siap. Ya, oke. Begitu ya kakak-kakak, jadi kita harus mengajarkan pola kepramukaan itu yang benar kepada diri kita, jangan dijadikan itu balas dendam ya kakak-kakak semua. Ini ada pertanyaan lagi Kak Edras dari Kak izin bertanya, apa fungsi dan tujuan ADART merupakan landasan kerja dan landasan gerakan pramuka? Terima kasih Kak. Oke. Izin Kak. Ya baik. Tujuannya itu satu Kak. Seperti kalau kita mau jalan ya, misalnya saya ilustrasikan dengan sebuah perjalanan saja. Misalnya kakak mau ke pasar. Kakak kan tujuannya ke pasar. Kakak sudah tahu jalannya, kemudian harus berapa menit, naik apa, nanti di pasar mau ngapain. Nah, itulah Kak, ADRT itu fungsinya adalah mengatur supaya kita sampai kepada tujuan. Tujuan pramuka itu apa sih? Karakter. Bagaimana menciptakan karakter generasi muda yang baik dan berakhlak, kemudian memiliki cakapan hidup Kak. Nah, itu kenapa dijadikan landasan organisasi agar ke depan kita tidak melenceng dari tujuan tersebut. Tujuannya sama tapi jalannya berkelok-kelok kan lama sampai kayak. Misalnya saya mau ke pasar tapi saya harus muter dulu ke utara, kemudian baru ke selatan, sedangkan kalau saya tarik garis lurus, saya bisa dalam waktu 15 menit sampai ke tujuan. Seperti itulah gerakan pramuka. Tujuannya mungkin sama, tapi kalau caranya berbeda-beda, maka tujuannya akan terlambat sampai atau bahkan tidak sampai tujuan. Maka dibutuhkanlah undang-undang, dibutuhkanlah anggaran dasar, dibutuhkan anggaran rumah tangga sebagai pedoman kita untuk sampai ke tujuan tersebut. Seperti itu Kak. Ini apa ini Kak Gusok? Nah, terima kasih Kak. Mohon izin Kak Edras, ini ada pertanyaan lagi nih.
Dari Sirpa, dari Rencana Tuan Guru, Sapat dan Salma Al-Nabi YIN Sasbabel. Oke. Dari kata-kata kakak tadi menjelaskan tentang pembina sangatlah kurang untuk kuartir daerah ke Bangka Belitung. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kuartir daerah menindaklanjuti kekurangan ini? Bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan yang ada agar bisa meningkatkan kualitas diri di hadapan Dewan Kehormatan? Terima kasih. Baik, bagus nih kakak dari Racana nih, mudah-mudahan ini jadi guru ya IAIN ya. Amin. Racana mana tadi kak? Siap kak, IAIN kak. Nah, ini biasanya calon-calon guru nih, kita tunggu kak ya. Amin, kasih kak. Oke, baik. Gini kak, jadi kuartir daerah selama satu periode ini sudah melalui Pusdik ya, sudah menerapkan beberapa program pelatihan. Nah, tapi karena kuartir daerah itu sekarang lagi membidik bagaimana meningkatkan jumlah pelatih bersertifikat KPD, kursus pelatih dasar, dan kemarin programnya itu ada juga kursus pemahir lanjutan. Nah, kalau memang jadi kendala besar kita kak di kuartir daerah ini ya, terutama kita tidak bisa langsung mengakomodir sejumlah kekurangan tersebut. Mungkin secara bertahap yang bisa kita lakukan, mungkin satu kelas dulu, per tahun satu kelas, dengan harapan nanti kuartir cabang juga melakukan yang sama. Nah, tapi saya mendorong nih kak, kalau di Racana IAIN ini sudah jadi UKM, saya mendorong kakak-kakak Racana IAIN atau Racana-Racana lain yang juga hadir hari ini untuk bisa melaksanakan KMD, termasuk kakak-kakak gugus depan ya, yang bisa melaksanakan KMD secara mandiri kak, secara mandiri dengan berkoordinasi dengan Pusdikcapnya masing-masing. Nah, untuk biaya kita sampaikan ya kak, kalau itu tidak perlu cukup biaya besar kak, kita bisa diskusikan dengan Pusdiknya, polanya juga mungkin bisa sistem pola-pola tersendiri yang misalnya kakak-kakak yang sudah punya program. Dan kalau saya dulu di Unsri kebetulan di Racana juga, kita tiap tahun itu KMD kak, kalau untuk penegak pandega. Kenapa? Karena untuk alih jenjang menjadi pandega itu pada saat mengisi buku SKU-nya itu wajib punya sertifikat KMD. Makanya saya waktu itu jadi pandega baru saat mau lulus kuliah. Saya masuknya 2005, pandeganya baru dilantik 2009. Kenapa? Karena itu tadi, mengejar SKU-nya tadi cukup lama. Nah, jadi saya tantang juga nih kakak-kakak Racana. Kebetulan ada Racana di sini, saya dorong untuk bisa melaksanakan KMD mandiri. Nah, nanti kalau hal-hal lainnya, kalaupun mau dikonsultasikan ke saya bisa, nanti saya akan bantu komunikasikan dengan kakak-kakak di Pusdik untuk bisa. Dan saya juga mendorong kakak-kakak gugus depan kak, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini kemarin kalau di Bangka Tengah itu yang sudah melaksanakan mandiri itu kayak SMP 1 Koba, itu sudah mandiri kemarin ya, terima kasih. Itu salah satu contoh, mereka sudah KMD semua itu gurunya sudah KMD semua. Jadi ini bisa kita dorong juga untuk kakak-kakak pembina dan kakak-kakak kepala sekolah, Kababigus, dan adik-adik yang penegak pandega bisa mendorong kepala sekolahnya, kalaupun nanti mau kurang jumlah pembina bisa seperti itu. Polanya bisa disesuaikan kak, yang penting jamnya terpenuhi kayak gitu kan. Misalnya tidak bisa langsung, karena guru kan ngajar ya, tidak mungkin bisa langsung full 1 minggu ngabisin itu, nanti sekolahnya tutup kan, agak jadi kendala. Mungkin nanti polanya bisa kelas 1 minggu dan sebagainya. Itu nanti bisa didiskusikan khusus dengan para pelatih baik di tingkat cabang. Ini kebetulan ada juga pelatih, saya lihat Kak Yayan Ferdian di sini hadir. Nanti bisa juga bantu untuk di kecamatan di Sungai Selang seperti itu yang mendorong agar kakak-kakak yang lain bisa mendapatkan KMD-nya. Gitu Kak. Ya, begitu ya kakak dari Kak Sirna IAIN. Semoga kita bisa mendorong agar pelatih di Bangka Belitung ini banyak sekali ya. Kita lanjut lagi ke Edras pertanyaannya. Siap. Boleh? Ini dari gugus depan 02126 Pangkal Pinang. Dia menanyakan kapan akan dilaksanakan kursus main dasar untuk penegak yang akan beralih golongan ke pandega, mengingat salah satu syarat untuk menjadi pandega adalah mengikuti KMD terlebih dahulu. Dalam masa pandemi ini, apakah bisa KMD menggunakan aplikasi atau metode seperti ini? Dan ada lagi nih Kak satu, dia nanyain berapa pembina di Bangka Belitung saat ini yang telah mengikuti KMD. Terima kasih Kak. Baik.
Ini bagus nih pertanyaan nih, KMD new normal ya. Oke, kalau untuk penerapan untuk KMD khusus yang alih jenjang, kalau kuartir daerah mungkin nanti bisa mendorong melalui rakerda atau rapat kerja daerah ke kuartir cabang untuk memfasilitasi ini, Kak. Kami akan coba sampaikan nanti. Tapi kalau memang khusus membuka kelas itu, sepertinya memang kuartir daerah belum bisa untuk memfokuskan ke situ. Tapi untuk mendorong kuartir cabang, mudah-mudahan bisa. Nah, kalau untuk KMD new normal, Kak. KMD new normal ini belum ada formulasi sih, Kak. Tapi ini jadi ide yang baik nih, ide yang baik. Apakah bisa dengan new normal? Karena memang KMD itu ada komposisinya, Kak. Komposisi teori dan komposisi praktek. Nah, yang ini yang agak rumit nih, yang di praktek ini nantinya, kan. Kalau teorinya, Kakak dikasihkan video tutorial nanti sama kakak pelatih sudah mampu, udah memenuhi jam. Cuma nanti yang kegiatan praktek seperti tata cara berkemah, tata upacara, itu yang agak ribet nanti nih. Tapi nanti akan jadi ide baik ini, ide baik yang bisa kami tangkap. Kita akan coba diskusi-diskusi kecil, mudah-mudahan kalau misalnya bisa diskusi. Tapi Pangkal Pinang kabar baiknya sudah zona hijau ya kakak-kakak ya. Mudah-mudahan nanti bubble semuanya juga zona hijau, hingga dalam waktu dekat dengan protokol COVID mungkin ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang bisa kita laksanakan. Nah, kalau untuk jumlah KMD, saya harus buka laptop nih, Kak. Tapi kalau perkiraan kemarin di Rakerda itu, yang punya sertifikat KMD khusus SMA SMK itu terakhir itu hampir semua kepala sekolah punya KMD, Kak. Hampir semua kepala sekolah SMA SMK sebabel itu sudah KMD. Nah, kalau kakak di satuan pendidikan SMA SMK, coba dicek nih kepala sekolahnya. Pasti sudah KMD. Kenapa? Karena ini sudah jadi syarat wajib oleh Dinas Pendidikan kemarin. Nah, kalau jumlahnya saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik karena saya harus buka data. Sama dengan Zoom ini agak sulit. Cuma kalau secara angka sudah cukup banyak. Cuma masih ada yang tidak mau mengaktifkan diri. Itu saja, Kak. Jadi kendala. Tidak semua orang setelah dia punya diri, dia mau membina Oke, lanjut Kak. Saya kira cuma itu Kak, cukup jawabannya. Silakan. Itu ya kakak, kita masih mengusahakan, belum ada sih tentang metode KMD menggunakan aplikasi. Mohon izin Kak Edras, kita lanjut lagi pertanyaannya atau istirahat sejenak mendengar sapaan? Boleh, silakan. Ya. Kita dari Korca Pangkal Pinang nih, mana nih Korca Pangkal Pinang? Ya. Buka dulu moodnya. Lambain aja Kak, tangannya lambai aja. Nanti kalau udah dibuka umum. Dari kuartir cabang Bangka Barat. Pakai dada-dada kakak semuanya. Sapa-sapa, kemudian dari Bangka Tengah. Lambai dulu kakak semua. Lambai guru. Luar biasa sekali ya, banyak sekali ini. Dari Belitung Timur. Ya, mana kakak? Cantik-cantik ya, sama ganteng-ganteng ini semuanya pesertanya. Dari Kabupaten Belitung, mana? Wah, ganteng banget ya kakak-kakak semuanya. Ada yang cantik-cantik. Semangat-semangat kayaknya. Dari Bangka Selatan, ada kakak-kakak? Wah, luar biasa sekali. Kita ada lambaikan tangan terlebih dahulu kakak. Ya, udah ya, kita lanjut lagi kak. Oke, siap. Oke kakak. Iya, sponsor. Ini pertanyaan terakhir ya kakak-kakak, mengingat waktu kita udah hampir habis. Kalau ada pertanyaan yang lain ataupun pertanyaan kakak tidak bisa kami jawab, belum bisa dijawab, itu bisa cek personal ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih kak. Dari Muhammad Farhan dari kuartir cabang Belitung Timur. Jadi berdasarkan ADART gerakan kepramukaan itu berbunyi,
Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan sistem AMONG dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan dan moto gerakan pramuka yang pelaksananya sesuai dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. Nah, di situ terlihat kalimat wadah pembinaan dan pengembangan. Namun di sini Kak, peserta dapat melihat kegiatan yang justru bersifat positif direspon negatif dan diskriminasi ketika terekspos di media sosial. Gimana menurut Kakak? Terima kasih. Pakai akun kau. Pakai akun kau. Wedding WhatsApp Batam. Banyak pulsa. Kita contohin ini spesifik biar nggak salah jawab. Maksudnya yang terekspos negatif kemudian ada bisa dibagi? Enggak. Jadi ketika kita memiliki kegiatan pembinaan dan pengembangan ini Kak, kita ekspos ke media sosial nih, tetapi itu direspon negatif oleh orang lain seperti itu Kak. Nah itu makanya kalau ada contoh yang tadi dari bersangkutan bertanya itu kita bisa bedah. Tapi kalau nggak ada mungkin saya coba jawab ya Kak. Jadi saya coba menangkap maksudnya itu mungkin contoh kegiatan-kegiatan yang kalau kata orang Bangka nih mungkin sia-sia gitu kan. Sia-sia itu contoh kayak gini. Kakak upload, kakak lagi hacking, kakak lagi mengembara ya, mengembara dari Tobuali ke Mentok misalnya kan. Pasti kan orang ada yang nyinyir. Ngapain mengembara ke Mentok dari Tobuali? Kan transportasi ada. Contoh itu satu misalnya kan, yang agak-agak nyinyir kan. Kenapa kak harus mengembara? Untuk kakak mau ngambil laksana misalnya kan ya. Kakak harus mengembara dari Tobuali ke Mentok. Kakak upload di setiap pos kakak singgah. Kemudian ada yang nyinyir, kenapa harus susah untuk ke Mentok mengembara sedangkan kakak-kakak bisa naik kendaraan umum atau seperti itu. Atau lagi misalnya kakak-kakak berkemah, hujan-hujanan, upload, hujan, banjir, basah, tenda roboh, ya kan? Terus ada yang lagi nyinyir, untuk apa berkemah, capek, kotor, ya kan? Untuk apa? Itu kan pasti nanda-nanda netizen kita yang nyinyir. Mereka itu terjawab kan? Mereka tidak merasakan sensasi yang kita rasakan. Mereka tidak merasakan pengalaman yang kita rasakan. Saya pribadi sudah dari dulu pramuka, mudah-mudahan bisa lanjut sampai nanti ke tahap-tahap pelatihan khusus lainnya. Ya sama, teman-teman dulu SMA juga main pramuka, capek, kotor kayak gitu kan. Tapi sensasi yang kita Kabar rasakan suhu ya. ekspos dengan testimoni kan. Saran saya seperti ekspos dengan testimoni itu maksudnya memberikan informasi yang tepat terhadap apa yang kita lakukan. Contoh, kakak misalnya mengembara nih dari Tobuali ke Mentok tadi, sampaikan dalam rangka pengisian pencapaian SKU laksana misalnya, kami melakukan perjalanan apa aja kak di harinya itu ditulis. Jadi jangan cuma sekedar lagi menuju Mentok nih jalan kaki. Itu kan orang berpikirnya kenapa harus jalan kaki? Kan bisa naik mobil, kan bisa naik motor gitu kan contoh gitu. Itu diberikan kak. Kalau bisa di medsos kita jangan kasih potongan-potongan gambar tanpa seremonial sama informasi tepat. Contoh lagi yang paling saya takutkan itu kakak-kakak mengekspos contoh-contoh pembayatan atau PTA ya. Ini tolong-tolong agak-agak direm dan hati-hati. Misalnya kakak-kakak melakukan pelantikan, kakak-kakak kotorin dulu tuh baju peserta kan, guling ya, merayap, yang kakak foto itu yang adegan itu, foto adegan merayapnya, adegan guling-gulingnya. Padahal itu kan tujuan kita untuk bentuk kesehatan mental, itu ada di spiritualitasnya. Tapi yang terekspos di media adalah itu adalah kegiatan kekerasan. Itu adalah kegiatan posisi sekolah ya. kekerasan fisik dan verbal. Atau yang paling viral lah dulu kakak pernah lihat anak Sakawira Kartika di sebuah kuartet cabang makan di atas rumput, ya kan? Nasinya nggak pakai alas, gitu. Itu bagi pembinanya mungkin solidaritas, tapi yang bagi yang baca video foto itu, wah ini pramuka kotor nih, nggak berperi kemanusiaan, sedangkan hewan aja kita kasih mangkok bawahnya kan, masa anak pramuka makannya di atas pasir. Nah, itu yang seperti itu. Karena kakak-kakak juga punya peserta didik, kakak-kakaknya juga di amalan itu punya yang gabung lubuk gabung. Kalau mau diekspos di media, dikasih informasi dan keterangan yang tepat. Sehingga siapapun yang baca memahami, oh ini salah satu bentuk pola pembinaan. Dan
jangan semua eksposan itu terpotong-potong kan, berbahaya. Apalagi di zaman yang sekarang serba cepat dan cepat tersebar dan teknologinya cepat tanggap ya, bisa masuk ambil turah nanti kan, misalnya kakak-kakak makan di atas pasir gitu kan, atau suap-suapan makan tertentu kemudian difoto diambil angle yang kurang tepat. Nah itu berhati-hati di bersosmed. Kalaupun memang kakak-kakak ingin ekspos kegiatan gugus depan dan pangkalannya, kasih informasi yang tepat sehingga ketika siapapun yang baca tidak perlu klarifikasi ke kakak, dari situ sudah tahu mau kakak lagi ngapain. Itu kak ya, tetap semangat, jangan patah semangat kak. Lanjut kak. Ya begitu ya kakak semuanya, eksposlah kegiatan kita pramuka yang positif-positifnya. Kemudian kakak itulah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita harus menggunakan dasar kakak, itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar kegiatan kita terlaksana dengan baik dan tidak sikap negatif kakak. Mohon izin Kak Edras untuk menutup closing ya, kami mohon kepada Kak Edras untuk mengasih statement closing lah, ataupun memberikan pertanyaan, karena ini kita akan memberikan voucher pulsa kepada kakak-kakak yang beruntung ya pada hari ini. Mohon izin Kak Edras untuk silakan statement closing, sama kita akan beri pertanyaan nih kepada kakak-kakak semua. Nanti satu pertanyaan dari DKD ya, saya satu. Siap kak? Adil lah orang makan itu biasa. Ayah Randy tinggal lah. Untuk closingnya, Olah lamen. saya berharap dengan informasi yang kita sharing hari ini dapat semakin menunjukkan kakak-kakak dan semakin bangga Banyak orang naik miras. melekatkan ya, mengalunkan lah ya merah putih itu di leher kita. Bahwa semangat Kamera panduan kuat ini buku. tetap harus jalan. Putri anggun keluar cok. Udah kayak kata suruh mandi di gua. Salah satu Lah mandi kan kata dia nih. Jadi giginya lah. Udah dong kata dia. Masih kakak-kakak kode lah gawe. salah satu kunci keberhasilan. Jangan tinggalkan pramuka kak. Teruslah berusaha. 136. Baik di tingkat paling terkecil gugus depan pun 36. punya peran yang besar. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat, Nih. tetap 136 partisipasi. tetap beraktivitas. Walaupun nanti ada yang kuliah ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, gabunglah ke Racana kak. Oke, nak berasnya. Gabunglah ke Racana. Jangan tinggalkan sensasi berkemah. Lah kayak 2 Jangan giga tinggalkan video ya. sensasi mengembara kayak gitu ya. Terus kita galakkan karena keberlanjutan organisasi ini di tangan kita semua, di tangan kakak-kakak yang di gugus depan, di tangan siapapun yang memang saat ini berada di organisasi ini. Dan satu lagi, jadikan ART ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sebagai pedoman. Jadi kita bisa menghentikan debat kusir yang cukup panjang dan menguras energi dengan kakak-kakak memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di rumah Kalau kan. kakak-kakak memahami Tengok ini, saya yakin dinding Gorda ya. tidak ada debat yang sampai misalnya kita rapat atau musyawarah itu sampai bermalam-malam gitu. Karena kita sudah paham kita harus ngapain Jadilah pada saat itu, pada saat kegiatan. Tetap jadi pedoman kak. Jangan patah semangat komunikasi. Kopi break. Saya openness untuk yang bertanya. Kalau misalnya mau dijawab nggak apa-apa, nanti sebisa saya jawab. Kak Zuhur. Sebisa kita sharing. Ngopi dulu lah. Berharap nanti ke depan gerakan pramuka di Pemerintah KPU ini Oh, cari ke semakin Sofi. baik dan semakin meningkat dalam kompetensi maupun kualitas. Pacak Oke, pertanyaan dari saya kak. Pertanyaan dari saya, nanti moderator yang pandu ya berarti ya untuk ini ya. Siapa nanti di chat ke kak, nanti di chat dari peserta itu ngechat ke kita jawabannya, nanti kita yang pilih seperti itu. Maksudnya nanti oke. Nanti dari Iriyo kata Wisnu. masing-masing baik kakak-kakak. Iriyo. Pertanyaannya sebutkan prinsip dasar kepramukaan. 4. Nah, itu aja. 4 iko. Sebutkan prinsip dasar kepramukaan. Oke. Break dulu. Ya lu kali. Melaksanakan kembali aktivitas. Semoga nanti di waktu yang lain kita dapat Tak ada 4 iko deh prinsip tuh. tetap Prinsip dasar permukaan lah. Prinsip ada 4, metode 8. bisa jadi zona hijau dan dapat bertemu kembali di Liu ini siapa ya? Apa 4 ya? Apa lah kita dapat usaha deh. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan takwa. Dari pemateri. Oh hidup nik dia masuknya kak. Oh, Mohon untuk di chat ya Terus kakak, apa lagi? jangan Klasik kok, Bay. pakai
Tuh baik. Sikok jadi lah, 4 iko. Kita tunggu selama 1 menit. Sama jawabannya. Jadi bingung berusaha siapa yang kirim mau teh. Oh, sama jawabannya. Nggak usah Ciro, kata Wisnu. Nggak Ciro, dah privasi. Nah Edras, mana nak awan? Ketawa Edras. Lihat video kawan dari HP ku. Ya. Kak Edras ketawa. Ada kawan dia. Belum. Aman. Kacau, kita kacau. Coffee break. Kak Edras nelpon ayo. Siapa telepon? Nelpon gua. Wait, saya ingat. Aduh. Dia ada tegang, Pak. Kentok ya. Oh, 4-4 jawaban, Kak. Bukan cuma Siko. Denglah dia orang lah. Bila ke orang kami pecah meli gigi pulsa. Komen di sial. Kita hitung mundur ya kakak. 5, 4. 3, 2, 1. Udah selesai ya kakak. Jadi udah. Ini satu pertanyaan lagi nih dari Dewan Kerja Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Kak. Sebutkan fungsi gerakan pramuka. Diingatkan untuk jangan dibelinya kakak-kakak karena kita tahu. Ya, terima kasih. Apa tadi ya? Fungsi gerakan pramuka. Mana chatting umum? Aku lupa, Jo. Chatting umum. Buka aja dulu chattingnya. Itu yang di bawah lah chattingnya. Enggak, tadi chatting privasi tadi. Oh, chatting privasi. Dok. Ngomong, Gong. Unmute kata Gong. Istirahat dulu Kak, dah lah Gong. Kakak pernah gak Gong? Unmute lo, unmute. Nggak berani ya, gue. Sudah. Waktunya ini udah banyak sekali yang jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai kakak-kakak, tidak boleh lagi menjawab. Ini karena udah di ujung waktu ya kakak, udah selesai kegiatan kita. Semoga apa yang disampaikan materi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pantengin IG DKD dan grup Telegram ya tentang webinar pramuka penegak dan pramuka penegak. Saya tutup, saya Sumiani, moderator. Mohon izin mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Break, kopi break. Salam pramuka. Break. Salam pramuka. Salam. Nasi padang. Salam. Nasi padang. Salam sapa dari Bangka Tengah. Imam Bulitung. Nasi padang. Kak Wendy. Nasi padang. Resi. Kak Resi, nasi padang Kak Resi. Salam pramuka. Mana suara Batang? Mana yang Batang? Bangka Tengah mana suaranya? Bangka Tengah. Bangka Tengah. Halo. Yuda ke Kuarcap Yuda. Alhamdulillah sehat.
Oi, Mal. Iqbal. Sehat semua ya. Wisnu. Oke, Lubuk Besar luar biasa. Lubuk besar. Hai Lubuk Besar. Lubuk Besar. Alhamdulillah sehat. Selan. Halo Kak Ian Ferdian, sehat selalu Kak Ian Ferdian. Oi, siap Yan. Siap Yan. Oi. Ya Yan ngomong. Oh, siap. Panjang kumis, Pak. Apa Yan? Panjang kumis. Banyak. Apa kabar Kak Yayan? Nih tinggal kita lah, kita lah. Ya ampun. Jangan ngapain butak. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Enggak, aku takut. Allahu Akbar. Lah kayak. Belitung mual be. Anji. Halo. Sehat selalu. Penuh orang chat pribadi. Nunggu nasi kotak. Oke, untuk nasi kotak silakan diambil di Wardah. Lubuk Besar main keroyokan ya. Pangkal mana? Pangkal Pinang. Seman satu Pangkal Pinang. Pangkalan baru apa Pangkal Pinang? Pangkalan baru adik SMA. Siapa? Kawan. Ade. Wisnu. Bapak sehat Pak ya dari SMP SD Negeri 5 Namang. Sehat selalu Pak. Wisnu. Mantap Pak. Jadi tak ikut. Baru mulai ikut. Insya Allah doakan secepatnya setelah COVID hilang OTW Belitung ya. Siap. Beltim, apa kabarnya Beltim zona hijau ya? Beltim zona hijau ya? Iya, Kak. Mantap. Nanti jangan galau, Kak. Halo Kak Bagus, halo Kak Yayan. Kabar? Sehat Yuda, alhamdulillah. Yuda mana? Yuda, basel. Selvia Agnes, Belitung Timur, salam kenal, salam pramuka. Ya, salam Kak. Ihsan, Bangka, orang Sungai Liat, salam kenal, salam pramuka. SD 6 Koba. SD 6 Koba siapa ya? Halo SD 6 Koba. Sehat. Kak Bagus di mana Kak Bagus? Somai bener. Kuarcap. Gocap. Sini Wisnu. Gus. Siap Kak? Kak di Kuarcia, Pak. Ayo Kak. Oh, ini apa Kakak minta tolong, Gus? Oke, laku baca lah. Laku baca. Oke, minta tolong. Oke. Laku cek lah. Siap. Oi. Dek, Oi. kapan sepile kau kesini? Apa? Kapan sebeli ke sana ini? Kapan sepile kau kesini?
Diri dari sini Yam. Tinggal 41 orang hidup. Berapa? 41 orang. Batenggan lagi lah. Sekula. Gias. Oi. Halo kombe. Oi. Siapa itu? Lah kak dari gigi kak. Dari gigi. Dede kira penting lah. Wisnu. Oi. Iya, Mam. Hah? Gayayan. Yuk ketemu Oli. Kita lagi mancing. Lah. Tergantung target ikan apa. Kau ada Kak, tombol zona merah. Tombol zona merah. Aliana, SMA 1 Merawang. Salam kenal, salam pramuka. Semoga sehat selalu dan bertemu di perkemahan ya. Dilanjut lagi. Oke, selesai Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pramuka.